Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada kita, dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan suatu majelis itu tentunya tidak akan mendapat ridho dari Allah dan tidak akan menjadi bernilai ibadah sampai-sampai Rasul mengatakan akan menjadi majelis bangkai apabila tidak dibacakan sholawat di suatu majelis itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kecil tak dipanggil namu, gedang tak pula disebutkan gelarnya. Kecil sakti, gedang ketua. Seluruh kita yang hadir ini mudah-mudahan mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Dimudahkan jalan rezeki, dipanjangkan umurnya. Yang belum laki lagi, yang belum dapat bini mudah-mudahan didekatkan pulau jodoh. Yang lahado cukuplah juga. Ya Bu? Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beberapa kali saya ceramah di sini Pak, tidak pernah saya terlambat. Namun hari ini saya sedikit agak terlambat. Kenapa? Karena ada halangan di jalan. Ban mobil saya muncul dari Pak. Jadi akhirnya ya mau tak maulah tersita waktu saya beberapa menit, hampir 1 jam. Nah oleh karena itu tentunya ini bukan sesuatu hal yang saya inginkan, tetapi itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya hari itu kita diuji oleh Allah. Dengan cara apa? Diuji dengan cara bagaimana kita menerapkan kesabaran. Dalam hati mungkin ada tadi satu contoh, salah satu kita umpamanya dalam hati kita terlintas takut Ustaz sampai wajah belum datang. Ya Bu? Ada pepernahnya selama kau dusun kami kan? Tapi itulah kenyataan hidup. Bapak Ibu sekalian, mulai dari kita berada di dalam kandungan orang tua, kemudian kita lahir kita umpamanya beranjak kepada anak-anak, setelah itu remaja, dewasa, sampai orang tua, sampai mati nanti umpamanya Bapak Ibu. Tidak ada hidup itu yang mulus, betul? Pasti adalah ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ujian yang akan Allah berikan itu kepada kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia adalah turun pulau atau sabar. Ada
tinggal 5.500. Itu 5.500. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa itu muncul? Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan akal, kemudian diberikan nafsu. Nafsu itu keinginan, Pak. Yang namanya nafsu, yang namanya keinginan, itu pastilah yang menurut kehendak kita, betul? Pastilah menurut kehendak kita, Pak. Namanya keinginan kita. Masalah rezeki umpamanya macam mana supaya taknya rezeki itu, Pak. Hendaknya nanti umpamanya kalau kita nanam sawit itu begitu tanam setahun 2 tahunnya lah panen. Kehendak kita model itu, keinginan kita seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita ingat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa Allah itu tidak akan memberi sesuai dengan keinginan, tetapi Allah akan mewujudkan sesuai dengan kebutuhan. Ya Bu? Ya. Ini gitu. Maksudnya ngapa itu disampaikan supaya tidak marah lagi dengan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang biasanya Bapak Ibu sekalian itu kita adukan barangkali kalau di situ di hari H-nya. Kebiasaannya seperti itu. Di hari H, tanggal 12 Rabiul Awal kalau Maulid Nabi, tanggal 27 Rajab kalau umpamanya Isra Mi'raj. Tetapi hari ini kita majukan sedikit. Kenapa? Karena ada satu kekhawatiran, kalau sempat umpamanya hari Sabtu kita laksanakan, mungkin bakal banyak yang berangkat di Jambi. Ya, informasinya mudah. Karena alhamdulillah tahun ini, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah bahwa Desa Mengupeh ini itu Pasedes bukti bahwasanya perekonomian masyarakat Desa Mengupeh ini itu rata-rata sudah baik. Baik. Kenapa, Pak? Karena kalaulah bisa menunaikan umroh ataupun haji, itu berarti ekonominya sudah baik. Tahun ini, insya Allah, besok kita akan memberangkatkan dari Desa Mengupeh ini saja itu sebanyak 23 orang. Itu sangat luar biasa. Satu desa 23 orang, payah nyari model itu. Sedesa, kalau sekecamatan mungkin, tapi ini satu desa. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang dan rindu kepada masyarakat Desa Mengupeh ini. Kenapa seperti itu? Kenapa Allah mudahkan Bapak Ibu sekalian? Itu tidak lain, Allah sudah ungkapkan di dalam Al-Quran. 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Allah sudah mengungkapkan di dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh." Kalau penduduk suatu negeri itu mereka dekat dengan Allah, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan pintu rezeki itu. Kalau sekalipun berada pada dasar bumi yang paling dalam, Allah akan keluarkan
yang kedua, mereka bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah, kita yakin bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, bahwa yang menghidupkan itu adalah Allah, bahwa yang menyakitkan itu adalah Allah, bahwa yang menyehatkan itu juga adalah Allah. Itu. Kemudian kita bertakwa kepada Allah dengan cara seperti apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita junjung tinggi perintah Allah. Sholat kata Allah kita laksanakan sholat, puasa kata Allah kita puasa, kemudian keluarkan zakat insya Allah kita berzakat paling banyak bulan puasa. Kemudian berinfak dan bersedekah, kamu kata Allah kita keluarkan infak dan sedekah. Artinya apa? Artinya kita belanjakan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita Bapak Ibu di jalan Allah. Itu tanda apa? Tanda kesyukuran kita. Karena kita wajib bersyukur. Kita laksanakan perintah Allah. Karena apa? Karena kita mau berintisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita laksanakan perintah Allah. Kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita umpamanya menceritakan aib orang lain itu tidak kita laksanakan. Ya Bu? Walaupun waktu sedekah, waktu rewang dan segala macam, waktu giling bumbu. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, memabukkan umpamanya minuman keras dan lagi di masjid kok. Di masjid kok. Apalagi yang namanya narkoba. Saya sekarang ini selalu menyorot yang namanya narkoba. Itu luar biasa, enggak Mas Ekdes? Luar biasa Bapak Ibu. Itu sekarang itu walaupun umpamanya kita sekarang dusun di dusun mengupai seberangko umpamanya anak nyampai narkoba ke seberangko karena batang hari nak dilewati belum tentu. Banyaknya generasi-generasi gitu luar biasa sekarang ini tengah hilir Bapak Ibu, luar biasa sampai ke pelosok-pelosok sana, sampai ke kilis di dalam sana Bapak Ibu sekalian, dan sudah banyak sekarang ini yang menjadi target. Ini saya sampaikan informasinya supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita berhati-hati, supaya para pemuda-pemuda kita nanti jangan terjebak, supaya mereka bisa sadar, dan banyak yang sudah menjadi target Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hendaknya selalu kita berdoa sebagai orang tua supaya generasi-generasi muda kita nanti mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang maksiat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah jadi karena Allah sayang dengan kita Bapak Ibu, makanya Allah mudahkan jalan rezeki itu. Saya yakin itu di dusun kok tidak ada yang sampai tak makan agak sehari. Ya Bu? Ada pernah itu dan masak agak sehari? Nah, pasti. Oh bulan puasa kami tidak makan itu siang lagi. Siang lagi tidak makan. Lah begitu umpamanya berbunyi beduk bertakut itu. Lagi namanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah hari ini kita memperingati atau kita menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Saya yakin ini merupakan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa gembira kita dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Abu Lahab paman Nabi yang selalu benci, yang selalu berusaha bagaimana supaya Nabi Muhammad itu celaka. Bapak Ibu sekalian, coba nih ceritanya. Abu Lahab
Abu Lahab itu setiap hari Senin itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bumi. Abu Lahab, Abu Lahab, diringankan oleh Allah siksanya. Ini kan sampai hari ini, sampai janin koko Abu Lahab itu masih dalam kubur, Pak. Ya Bu, Abu Lahab itu masih dalam kubur sampai hari ini, sampai waktu sekarang ini masih di dalam kubur. Setiap hari Senin akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, padahal Abu Lahab adalah orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Bapak Ibu, karena kenapa diringankan siksa Abu Lahab setiap hari Senin? Ibu kalau mati nanti mau dan diringankan siksanya hari Senin? Mau? Tapi ada yang lain tidak? Kalau bisa tidak dibebaskan dari siksa Bu. Siksanya diringankan setiap hari Senin, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu kenapa? Karena Abu Lahab ketika disampaikan Suwaibah ini adalah seorang budak. Apa namanya itu? Seorang budak Abu Lahab ketika itu yang belum merdeka, Bapak Ibu sekalian, kemudian menyampaikan kepada Abu Lahab bahwa ada keponakan beliau yang lahir, ada putra Abdullah buah hati Aminah yang lahir. Disampaikan Suwaibah ketika itu kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab senang mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gembira dia, Bapak Ibu. Dengan gembiranya dia buktikan kegembiraan itu dengan secara apa? Diundangnya, Bapak Ibu sekalian, tetangga-tetangganya. Abu Lahab mengundang tetangganya, diundang kawan sejabatnya, Bapak Ibu. Sehingga ketika itu, setelah mereka disuguhi berbagai makanan dan minuman, maka Abu Lahab mendeklarasikan, mengumumkan ketika itu kemerdekaan Suwaibah sebagai hambanya itu. Itulah bukti kegirangan, itulah bukti kesenangan daripada Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan gembiranya itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksanya setiap hari Senin di dalam kubur. Bapak Ibu sekalian, macam senang deh. Padahal bukan main Abu Lahab itu. Bagaimana cara Pak nak mencelakukan Nabi Muhammad? Berbagai macam cara diupayakan. Nan lubanglah nan digali, termasuk juga berbagai macam yang dilemparlah dengan kotoran untung. Bagaimanalah yang mau ditangkap dan segala macam nak dibunuh, Bapak Ibu sekalian. Itu semua tipu muslihat yang diarahkan, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang melakukan? Abu Lahab, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia mendapatkan dispensasi dari Allah setiap hari Senin. Diringankan siksanya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena senangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Aku lagi itu. Aku lagi itu. Aku lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada pula tuh yang mengatakan apa katanya? Boleh Nabi binian. Kepala bapak kau binian tuh. Iya, sekarang tidak boleh. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bukan seperti itu. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini namanya baik Maulid Nabi, tapi isinya apa Pak? Isinya adalah pengajian tentang agama.
bisa. Tolonglah kita Bapak Ibu dengan niat yang ikhlas. Setiap tahun kita peringati, bahkan bukan hanya memperingati kelahiran Nabi Muhammad, hadir ke masjid kita buktikan dengan rasa cinta kita umpamanya, walaupun sebagian lah balik. Dapat. Oh, iya Bu. Dapat. Tapi kan tetap juga umat Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa iyo tuh? Apa juga tuh yang apa iyo yang model tuh umat Nabi juga nanti kita bahas. Aku masuk bidang. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa saya berdiri? Supaya ceramahku nanti cepat selesai. Karena kalau pegang talita tidak selesai. Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Nah, diharapkan kepada kita yang mengatakan bahwa kita umat Nabi Muhammad harus kita buktikan dengan rasa cinta kita. Rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad itu apakah akan kita ungkapkan, apakah akan kita umumkan melalui mikrofon umpamanya? Tidak, Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu? Tentu yang pertama kita harus mentauladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu tidak akan mungkin kita akan mencontoh Nabi itu secara keseluruhan, Pak. Mulai dari dia lahir sampai dia meninggal, tidak terlambat. Nabi nanti umpamanya makanannya cuma korma, kan itu umpamanya. Kita biasa makan nasi, akhirnya beli korma terus. Mencret sudah, tidak ada tenaga. Ini kan seperti itu kadang-kadang orang yang membidiakan seseorang itu kan ditutup. Baik Mak, karena apa katanya? Setiap yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak diperintahkan oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah itu lakukan. Karena mengada-ngada. Setiap yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka itu adalah mengada-ngada. Setiap yang mengada-ngada itu adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah itu dolalah. Setiap yang dolalah itu benar masuk neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal inilah yang selalu saya sampaikan di dalam ceramah saya. Saya pernah Pak di tengah negeri ini. Karena begitu resah masyarakat, akhirnya saya datang. Jadwalkan saya ceramah, kata saya di situ. Akhirnya saya bahas Bapak Ibu sekalian. Apa Bapak Ibu? Segala tidak boleh. Doa berjamaah setelah sholat bid'ah. Kan itu kalau sholat berjamaah apa yang Bapak sudah ada? Jamaah mengaminkan, betul? Nabi kan kalau ada satu orang yang berdoa, kemudian umpamanya ada sampai 40 orang yang mengaminkan, maka salah satu dari 40 itu pasti ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.